Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para siswaku kelas 12, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang pendahuluan sifat koligatif larutan dan penurunan tekanan uap. Kali ini kita akan mempelajari selebihnya, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik. Silakan ditonton, dipahami, dimengerti video pembelajaran dari Ibu ya. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanya di WA Group. Seperti itu. Kemarin sudah tahu ya, sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut atau konsentrasi zat terlarutnya, bukan tergantung dari jenis zat terlarutnya. Ada 4 sifat koligatif larutan, masih ingat kan? Yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, karena ini akan bergantung pada sifat koligatif larutan. Untuk larutan elektrolit, apa sih itu elektrolit? Elektrolit adalah sebuah zat ataupun larutan yang dapat menghantarkan listrik, di mana nanti dia akan menggunakan rumus faktor Van Hoff namanya. Terus elektrolit itu nilai alfanya sama dengan 1, ya. Derajat disosiasinya sama dengan 1. Nah, ini adalah rumus dari faktor Van Hoff. Jadi I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa, di mana N-nya adalah jumlah ion. Seperti itu ya. Nah, untuk larutan elektrolit sendiri siapa saja? Untuk larutan elektrolit itu ada NaOH, KOH, HCl, H2SO4. Ibu tambahkan di sini ada NaCl, biasanya sering muncul dengan nilai N-nya, jumlah N-nya itu sama dengan 2. N itu jumlah ion. Jadi contoh misalnya NaCl diuraikan menjadi Na plus Cl-. Jadi ada 2 ion gitu loh. Ya. Paham ya? Ini Bu sudah catatkan, berarti kalian tinggal masukkan saja. Selanjutnya adalah larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit berarti larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Maka dari itu nanti di rumusnya tidak perlu menggunakan rumus faktor Van Hoff. Siapa sajakah larutan non-elektrolit itu? Seperti urea, glukosa, sukrosa, etanol, itu yang sering muncul di soal. Pertama, kita akan mempelajari tentang kenaikan titik didih atau delta TB simbolnya ya. Nah, untuk larutan non-elektrolit berarti delta TB sama dengan KB dikali M. Ya. Biasanya kita diminta untuk menentukan titik didih larutannya, TB. Berarti kalau menentukan TB sama dengan T0B ditambah delta TB. Nah, T0B itu apa? Titik didih pelarut. Biasanya kalau tidak diketahui di soal, pelarutnya itu air. Maka kalau titik didih pelarut air otomatis 100 derajat Celcius ditambah nanti hasil perhitungan dari delta TB itu untuk menentukan titik didih larutan. Ya, nih dia keterangannya, kalian bisa baca sendiri ya, dipahami. Untuk M-nya itu molalitas, masih ingat ya rumusnya? Massa per mR kali 1000 per P atau massa pelarut. Oke. Lanjut untuk elektrolit, jangan lupa nanti delta TB-nya dikalikan faktor Van Hoff. I ya sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Selanjutnya adalah penurunan titik beku atau ini ya delta TF ya, dari kata freeze. Kalau titik didih itu dari kata boiled. Ya. Non-elektrolit sama seperti tadi, yaitu delta TF sama dengan KF kali M. Untuk KF, KB itu biasanya sudah ada di soal, sudah diketahui tetapannya. Lalu kalau menentukan titik didih, untuk menentukan titik beku larutan, itu pasti sama dengan T0F dikurangi delta TF. Nah,
Untuk titik beku pelarutnya, biasanya kalau tidak diketahui di soal pelarutnya benzena atau apa, biasanya kan air nih. Berarti titik beku air itu kita anggap 0 derajat Celcius. Jadi nanti titik beku larutan itu pasti min. Karena 0 dikurangi berapa, kayak gitu ya. Nah, ini untuk keterangannya kalian bisa pahami sendiri. Sama seperti tadi untuk elektrolit, jangan lupa dikalikan I faktor Van Hoff. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik atau simbolnya V. V yang 3,14 ya, sama seperti itu, V. Nah, untuk non-elektrolit, rumusnya adalah V sama dengan M kali R kali T. Biasanya ibu singkatinnya MRT gitu ya, tekanan osmotik. Dimana M-nya itu molaritas. Ya, diingat-ingat rumus molaritas itu seperti apa. R-nya adalah tetapan gas Rydberg. Jadi always selalu 0,082 ya. Untuk T-nya suhu tapi dalam Kelvin, jadi nanti derajat Celciusnya tinggal ditambah 273 Kelvin. Sama untuk elektrolit, kita tinggal kalikan faktor Van Hoff. Seperti itu. Oke, berikut adalah contoh soalnya. Jadi di dalam 400 ml air terlarut 9 gram glukosa, MR-nya 180. Pada suhu berapa larutan akan mendidih? Diketahui Kb-nya 0,52. Glukosa, berarti kita tahu bahwa glukosa adalah zat yang non-elektrolit. Kalau non-elektrolit berarti kita tidak usah kalikan faktor Van Hoff, tidak usah dikalikan I. Di sini yang ditanyakan adalah pada suhu berapa larutan akan mendidih. Berarti titik didih ya. Otomatis kita pakai rumus delta TB sama dengan KB dikali M. KB dikali untuk molalitas itu massa per MR kali 1000 per PP itu adalah massa pelarutnya. Di sini kan dilarutin ke dalam air, berarti massa pelarutnya 400 ml, sama saja itu 400 gram. Oke, berarti kita tinggal masukkan 0,52 dikali massanya 9 per MR-nya 180 dikali 1000 per 400. Kalian tinggal hitung berapa ya ketemunya. 1000 dibagi 400 itu 2,5 dikali 9 dibagi 180 dikali 0,52, 0,0065 derajat Celcius. Nah, ini masih delta TB, yang ditanya adalah titik didih larutannya, TB-nya yang ditanyakan. Nah, maka TB sama dengan T0B ditambah delta TB. Nah, karena pelarutnya adalah air, berarti kita anggap titik didih pelarutnya adalah 100 derajat Celcius ditambah 0,065 derajat Celcius, sehingga 100,065 derajat Celcius. Berarti ingat kalau titik didih larutan itu pasti lebih dari 100. Sedangkan kalau titik beku larutan itu kurang dari 0, jadi minus berapa? Seperti itu. Dipahami ya, kalian bisa mengerjakan tugasnya, yaitu latihan soal berupa tugas. Ya, kalian bisa kerjakan biar kalian lebih paham lagi tentang sifat koligatif larutan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.